Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Baiklah, minggu yang lalu kita belajar tentang ruang dan interaksi antar ruang. Hari ini kita akan belajar tentang peta. Dalam Quran surah An-Nahl ayat 15, Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anharun wa subulal la'allakum tahtadun. Artinya, dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu, dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Oke, langsung saja kepada materi. Apa itu peta? Di sini ada gambar peta Indonesia, ada peta dunia. Jadi, peta itu adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang peta disebut dengan kartografi. Syarat-syarat membuat peta. Yang pertama itu adalah konform, yaitu bentuk dan bidang daerah yang digambarkan harus sesuai bentuk aslinya. Dalam pembuatan peta, kita juga harus memperhatikan bentuknya. Yang kedua, ada equidistant, yaitu jarak yang digambarkan harus sama dengan jarak yang sebenarnya. Kita juga harus memperhatikan jaraknya. Yang ketiga, ekuivalen, yaitu daerah atau bidang yang digambarkan harus sama luas dengan luas yang sebenarnya. Kita juga di sini harus memperhatikan luasnya. Berarti syarat dari peta itu kita harus memperhatikan bentuk, jarak, dan luasnya. Selanjutnya, komponen peta atau disebut juga dengan unsur-unsur peta. Yang pertama itu judul peta, yaitu menggambarkan tentang isi dari daerah yang dipetakan. Biasanya judul peta itu ada di bagian atas tengah. Perhatikan gambarnya. Kemudian yang kedua adalah skala peta, yaitu perbandingan yang menunjukkan jarak antara dua titik di peta dengan jarak dua titik yang sama di permukaan bumi. Perhatikan gambarnya. Kemudian yang ketiga itu ada petunjuk arah atau disebut dengan arah mata angin. Ini digunakan untuk menunjukkan arah mata angin baik itu utara, timur, selatan, dan barat. Nah, ini ada beberapa gambarnya. Kemudian letak daripada petunjuk arah itu seperti dalam gambar tersebut yang ditunjukkan oleh Fana. Perhatikan. Kemudian yang selanjutnya adalah legenda. Legenda ini merupakan berbagai keterangan dari simbol-simbol yang ada yang digunakan di dalam peta agar pengguna peta mengerti arti dari simbol-simbol tersebut. Nah, ada beberapa gambar, diperhatikan ya. Gambar yang paling bawah contohnya di dalam peta yang ditunjukkan oleh panah. Kemudian yang selanjutnya adalah garis tepi. Garis tepi ini digunakan sebagai pembatas antara daerah yang digambarkan dengan daerah sekitarnya. Perhatikan gambarnya. Letak daripada garis tepi. Selanjutnya adalah garis astronomis. Garis astronomis ini digunakan untuk menentukan lokasi suatu tempat dengan melihat letak garis lintang dan garis bujur sesuai dengan koordinatnya. Perhatikan pada gambar yang ditunjukkan oleh panah.
Kemudian ada sumber dan tahun pembuatan peta. Ini digunakan untuk mengetahui sumber peta dari mana diperoleh dan mengetahui tahun berapa peta tersebut dikeluarkan. Perhatikan pada gambar yang ditunjukkan oleh panah. Kemudian ada insert. Insert ini adalah peta kecil tambahan dan memberikan kejelasan yang terdapat di dalam peta. Perhatikan gambarnya yang ditunjukkan oleh panah. Kemudian ada simbol. Simbol ini merupakan lambang-lambang yang terdapat pada peta yang menggambarkan informasi yang dimaksud di dalam peta. Ada simbol titik, perhatikan gambarnya. Ada simbol garis, ada simbol area, dan ada simbol warna. Jenis-jenis peta. Yang pertama, peta umum. Peta umum ini adalah peta yang menggambarkan permukaan bumi secara umum. Contohnya itu Provinsi Jawa Barat. Di sini kita akan mendapatkan beberapa data, baik itu dataran tinggi, dataran rendah, gunung, dan masih banyak lagi. Sedangkan yang kedua itu adalah peta tematik atau disebut juga dengan peta khusus. Ini merupakan peta yang menggambarkan satu tema atau unsur tertentu dari permukaan bumi. Contohnya, kepadatan penduduk Indonesia menurut Provinsi 2010. Dari peta ini kita hanya mengetahui tingkat kepadatan penduduk Indonesia menurut provinsi sesuai dengan 2010. Kemudian ada peta berdasarkan skala. Yang pertama itu adalah peta kadastral atau bisa disebut juga dengan peta hak milik. Ini biasanya berskala antara 1:100 sampai dengan 1:5000. Biasanya digunakan untuk sertifikat tanah dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua adalah peta skala besar. Ini biasanya berskala antara 1:5000 sampai dengan 1:25.000. Biasanya ini digunakan untuk peta kecamatan, kelurahan. Dan yang ketiga itu adalah peta skala medium yang berskala antara 1:25.000 sampai dengan 1:500.000. Biasanya ini digunakan pada tingkat provinsi seperti peta Sumatera Utara, peta Sumatera Barat, dan lainnya. Kemudian yang terakhir adalah peta skala kecil. Biasanya berskala 1:500.000 sampai dengan 1:1 juta. Ini biasanya sudah lebih luas. Contohnya peta Indonesia, peta Malaysia, peta Kamboja, dan lain-lainnya. Kemudian kita masuk kepada fungsi peta. Yang pertama adalah menunjukkan lokasi dan daerah di permukaan bumi. Yang kedua, menggambarkan ukuran dan arah suatu tempat di permukaan bumi. Yang ketiga, menggambarkan objek di permukaan bumi seperti pulau, jalan, sungai, dan lain-lain. Yang ketiga, mengetahui kondisi suatu keempat. Dan yang kelima, menyajikan data suatu wilayah. Oke, sekian dari penjelasan Ustazah. Semoga kalian dapat mengerti. Untuk itu, Ustazah akan memberikan soal. Silahkan dikerjakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.